Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat niat itu. Jawab bahwa syarat niat itu 7 perkara. Pertama, hendaklah ada niat itu di dalam hati. Kedua, menyahaja ia akan sembahyang itu. Ketiga, menyatakan fardu. Keempat, menentukan waktunya. Kelima, hendaklah dimuqaranah niat itu daripada awal takbiratul ihram hingga akhirnya. Keenam, meniatkan imam pada imam Jumat dan makmum Jumat dan sembahyang berjamaah. Ketujuh, hendaklah jangan berpindah niat itu daripada pertama hingga kesudahannya. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat qiyam itu, jawab bahwa syarat qiyam itu 1 jua, yaitu berdiri sekira-kira betul tulang belakangnya, jangan condrong. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat takbiratul ihram itu, jawab bahwa syarat takbiratul ihram itu yaitu 10 perkara. Pertama, memelihara akan kalimahnya. Kedua, memelihara akan i'rabnya. Ketiga, memelihara akan tasydidnya. Keempat, memelihara akan tertibnya. Kelima, mualat. Keenam, takbir itu tatkala berdiri betul pada orang yang tiada uzur. Ketujuh, jangan disebutkan kemudian daripada ha itu waw. Kedelapan, jangan ditambah kemudian daripada ba itu alif seperti akbar. Kesembilan, takbir itu dengan bahasa Arab. Kesepuluh, hendaklah diperdengarkan pada telinga dirinya. Maka jikalau tiada didengar telinga dirinya, maka tiada sah takbir itu. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat membaca Fatihah itu, jawab bahwa syarat membaca Fatihah itu 8 perkara. Pertama, memelihara akan segala kalimahnya. Kedua, memelihara akan segala harafnya. Ketiga, memelihara akan segala tasydidnya. Keempat, memelihara akan segala i'rabnya. Kelima, memelihara akan membaca akan dia, serta ia berdiri atas orang yang tiada uzur. Keenam, mualat. Ketujuh, tertib. Kedelapan, hendaklah diketahui bahwa Fatihah itu di permulaannya hingga kesudahannya itu fardu di dalam sembahyang. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat rukuk itu, jawab bahwa syarat rukuk itu 3 perkara. Pertama, sahaja ia pada tunduknya. Kedua, sama tinggi punggungnya dengan tengkuknya. Ketiga, berhenti di dalamnya. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat i'tidal itu, jawab bahwa syarat i'tidal itu 4 perkara. Pertama, sahaja ia hendak pada bangkitnya. Kedua, berdiri betul tatkala mengucap Rabbana lakal hamdu. Ketiga, jangan dipanjangkan selama membaca Fatihah. Keempat, berhenti di dalamnya. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat sujud itu. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat sujud itu, jawab bahwa syarat sujud itu dengan 7 perkara. Pertama, hendak sahaja ia daripada sujudnya. Kedua, jangan berlapik dahinya. Ketiga, hendaklah dihantarkan 2 lututnya dan 2 tangannya dan 2 perut jari kakinya kepada tempat sembahyang. Keempat, meninggikan punggungnya daripada kepalanya. Kelima, hendaklah ada dahinya itu terhantar pada musallanya. Keenam, panjangkan sedikit batang lehernya. Ketujuh, berhenti di dalamnya. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat duduk antara 2 sujud itu, jawab bahwa syarat duduk antara 2 sujud itu 3 perkara. Pertama, hendaklah disahaja bangkit daripada sujud yang pertama kepada duduk itu. Kedua, jangan condrong. Ketiga, berhenti di dalamnya. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat duduk tahiyat akhir itu, jawab bahwa syarat duduk tahiyat akhir itu pun 3 perkara. Pertama, hendaklah ada sahaja akan duduknya. Kedua, duduknya itu betul-betul jangan condrong. Ketiga, berhenti di dalamnya. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat tahiyat akhir itu, jawab bahwa syarat tahiyat akhir itu 7 perkara.
Pertama, memelihara akan segala kalimahnya. Kedua, memelihara akan segala hurufnya. Ketiga, memelihara akan segala i'rabnya. Keempat, memelihara akan segala tasydidnya. Kelima, mu'alat. Keenam, tertib. Ketujuh, membaca dia itu pada tatkala duduk tawarruk pada orang yang tiada uzur. Soal, jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat solat dalam tahiyat akhir itu, jawab bahwa syarat solawat dalam tahiyat akhir itu 7 perkara. Pertama, memelihara akan segala kalimahnya. Kedua, memelihara akan segala i'rabnya. Ketiga, memelihara akan segala tasydidnya. Keempat, memelihara akan segala harafnya. Kelima, mu'alat. Keenam, tertib. Ketujuh, membaca dia dalam duduk. Soal, jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat memberi salam itu, jawab bahwa syarat memberi salam itu 3 perkara. Pertama, memelihara akan segala kalimahnya. Kedua, memelihara akan segala tasydidnya. Ketiga, memelihara akan segala i'rabnya. Soal, jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat tertib itu, jawab bahwa syarat tertib itu yaitu 1 jua, yaitu mendahulukan yang dahulu dan mengemudiankan yang kemudian. Soal, jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat wajib Jumat itu, jawab bahwa syarat wajib Jumat itu 3 perkara. Pertama, negeri yang besar atau kecil, atau suatu dusun yang besar atau kecil. Kedua, bahwa hendaklah ada mukimnya genap 40 laki-laki merdeka sekaliannya. Ketiga, di dalam waktu zuhur. Soal, jika kita ditanyai orang berapa perkara fardu Jumat itu, jawab bahwa fardu Jumat itu 3 perkara. Pertama, membaca 2 khutbah seraya berdiri. Kedua, duduk antara 2 khutbah. Ketiga, sembahyang 2 rakaat kemudian daripada khutbah itu. Soal, jika kita ditanyai orang berapa perkara sunat yang dahulu daripada sembahyang itu, jawab bahwa sunat yang dahulu daripada sembahyang itu 2 perkara. Pertama, azan. Kedua, iqamah. Soal, jika kita ditanyai orang berapa perkara sunat yang di dalam sembahyang itu, jawab bahwa sunat yang di dalam sembahyang itu 2 perkara. Pertama, tahiyat awal. Kedua, kunut. Soal, jika kita ditanyai orang tahiyat awal dan kunut itu sunat apa namanya, jawab bahwa tahiyat awal dan kunut itu sunat ab'ad namanya. Soal, jika kita ditanyai orang berapa perkara yang membatalkan sembahyang itu, jawab bahwa yang membatalkan sembahyang itu 11 perkara. Pertama, berkata-kata dengan disahajanya. Kedua, mengerjakan perbuatan yang banyak seperti melangkah 3 langkah dan memalu 3 kali, dan menggaruk-garuk 3 kali berturut-turut. Ketiga, makan dan minum. Keempat, mengerjakan rukun qauli atau rukun fi'li serta syak'iyah akan sah niatnya. Adakah aku berniat sempurna atau tiada? Atau zuhurkah aku atau asarkah aku berniat itu? Tiadalah berketahuan hingga kesudahan, maka batal sembahyangnya. Kelima, memutuskan niat. Keenam, keguguran najis. Ketujuh, terbuka aurat. Kedelapan, membelakangi kiblat. Kesembilan, memutuskan niat dengan mentaklikkan sesuatu jikalau dengan mahal sekalipun. Kesepuluh, hilang air sembahyang itu. Ke-11, murtad, artinya mengiktikad kafir di dalam sembahyang.